Dakhola artinya telah masuk, yadkhulu sedang atau akan masuk, betul ya. Baik, sekarang rubah untuk menjadi bentuk yang ketiga. Saya tunjuk ya. Yang ibu-ibu yang tidak ditunjuk, tahan diri dulu ya. Walaupun sangat ingin menjawab ya, tahan gitu ya. Ye. Fa'alam jadi fa'lan. Coba Ibu Ayu. Gimana Pak Ustaz? Dakhola menjadi apa? Jadi dahlan. Iya, menjadi fa'lan. Sesuai rumus saja ya, Bu. Sesuai dengan rumus fa'lan. Jadi dahlan ya Pak Ustaz. Nah, jadi dahlan. Dahlan. Ini sesuai rumus dulu kita ya, walaupun nanti ada rumus lain ya, atau aturan lain. Dahlan. Dahlan. Tambah alif di belakang. Dahlan. Kita lihat ke tamrin. Kalau kita lihat ke tamrin, ternyata dukulan. Ya, nggak apa-apa, biarin dulu aja. Yang penting kita sesuaikan rumus dulu. Ya, sesuai rumus dulu. Sesuai rumus jadi dahlan. Walaupun nanti kalau kita lihat kamus ternyata dukulan, nggak apa-apa, biarin. Yang kita lagi belajar rumus ini ya. Baik, kita lanjut. Nomor 4-nya menjadi fa'ilun disisip alif setelah huruf pertama. Dari fa'alam jadi apa, Bu Fira? Dakhilun. Iya, betul. Da tambah alif. Sesuai ini ya. Ada alif dulu. Khilun. Apa artinya dakhilun? Orang yang masuk. Ya, kan pelakunya. Orang. Orang dakhola masuk, berarti dakhilun orang yang masuk. Orang yang masuk, ya. Atau yang di dalam boleh juga. Yang di dalam. Artinya yang di dalam. Orang yang masuk atau orang yang di dalam. Orang yang di dalam. Atau yang di dalam bisa juga. Ya, ini pelakunya. Karena kata kerjanya masuk, berarti pelakunya orang yang masuk atau orang yang di dalam, yang sudah ada di dalam. Berarti orang yang masuk ya dari dalam. Nomor 5 dari fa'alam jadi maf'ulun. Ibu Diatri dipersilakan. Tambahannya huruf mim dan wawu ini Bu. Jadi kalau dakholam jadi tambah mim dulu. Tambah maflun. Iya. Mad. Madhulun. Betul. Madhulun. Madhulun. Ya. Madhulun itu yang dikenai pekerjaan, berarti yang dimasukkan. Yang dimasukkan. Ya, baik. Kita lanjut. Ini ditambahin dal semua ya Pak Ustadz ya? Bukan tambahin dal, kan kita tadi dari ini. Asalnya dakhola. Ya. Tambahannya bukan dal, tapi memang aslinya kan huruf dal. Tambahannya mim sama wawu ini. Huruf aslinya kan dakhola. Dakhola. Kita sedang belajar memasukkan rumus dari kata yang lain, Bu. Dakhola. Dakhola artinya masuk. Oh, tambah mim, kemudian disusul wawu, seperti itu. Menjadi madkhulun artinya yang dimasukkan. Ya, baik ya. Kita lanjut. Ibu siapa barusan? Saya Ibu dengan Eli? Saya Ustaz. Bu Elia, ya baik. Sekarang Bu Elia selanjutnya ya, nomor 6. Udkhul. Iya, betul. Tambahnya huruf apa, Bu? Alif ya, di Tambahnya depan. alif. Jadi udkhul. Apa artinya udkhul? Masuklah. Iya, berarti masuklah. Kata perintahnya masuklah. Udkhul, masuklah. Kemudian fi'il nahyinya menjadi apa ini, Bu? Ibu Faridah. La Tadkhul. betul, tadkhul. Tadkhul. Artinya apa, Bu Faridah? Janganlah kamu masuk. Betul, janganlah kamu masuk. Jangan masuk, janganlah kamu masuk. La tadkhul. Lanjut nomor 8. Ibu Tuti dari fa'alam jadi maf'alun, kalau dakholam jadi apa, Bu? Madkhalun. Ya, mad
Madkholun. Ya, betul. Artinya apa, Bu, madkholun? Waktu masuk. Ya, waktu masuk. Bicara tentang waktu masuk. Madkholun. Kemudian yang nomor 9, Ibu Siti Rahayu Mawarni. Dari fa'alam jadi maf'alun, dakholan jadi Madkholun. betul. Madkholun. Apa artinya madkholun, Bu, nomor 9? Tempat masuk. Tempat masuk, betul. Kemudian nomor 10. Kalau fa'alam jadi maf'alun tambahnya mim. Ibu siapa ini? Ibu Fira. Kolun. Madkholun. Betul. Ismu alaten. Madkholun. Artinya alat Alat masuk. alat masuk ya. Ini apa ini bicara apa alat masuk? Ya kalau memasukkan itu ya memasukkan benang ke jarum itu kan susah itu karena ada alatnya ya alat memasukkan misalnya ya itu ya. Bicara alatnya. Pekerjaannya apa ini misalnya? Pekerjaannya memasukkan orang ke kantor supaya menjadi karyawan. Alatnya apa? Ya misalnya alat untuk masuk itu bisa kenal dengan direkturnya, kenal dengan direktur keuangannya, kenal dengan direktur SDM-nya. Itu alat-alatnya ya, sarananya. Kenal dengan satpamnya, jangan-jangan baru di depan juga sudah disuruh pulang karena nggak kenal sama satpam misalnya. Yaitu alat-alatnya, sarana untuk bisa masuk ke suatu kantornya, alat-alatnya seperti itu. Kalau yang pekerjaan yang lain misalnya apa? Misalnya ke bandara, ya alat masuknya apa? Punya paspor misalnya karena mau keluar negeri, alat-alatnya aja, alat bisa masuk bandara karena bakal diperiksa. Terus apa lagi? Punya tiket, ya begitulah kira-kira ya Bu, bicara alat, bicara sarana. Kalau pekerjaannya membunuh, miktalun, alat membunuh. Oh, berarti alat yang dipakai untuk membunuh. Apa contohnya? Contohnya pensil. Pensil kenapa? Iya, itu ada pensil satu karung, dijatuhkan, akhirnya menimpa ini sama musuh ya, penjahatnya. Meninggal penjahatnya. Ya, alat membunuhnya itu pensil. Pensilnya berapa? Satu karung berat ya. Ya, itu pensil. Jadi alat membunuh, alat bukti pembunuhan ya, pensil. Ya. Ada pertanyaan Bu sampai di sini? Kita lanjut ya, nggak ada ya. Jawab sendiri ya, tanya jawab sendiri. Fa'alam jadi fu'ila. Kalau dakhola jadi apa Bu? Fa'alam jadi fu'ila, dakhola menjadi Dufilan. Dukila telah dimasukkan artinya. Telah, karena ini pasif telah dimasukkan. Kemudian dari fa'ala menjadi yuf'alu, kalau dakhola menjadi Yud. Yudkhulu. Yudkhulu. Jadi yudhalu. Yudkhulu sedang akan dimasukkan. Sampai di sini adakah yang masih loading dengan seloding-loadingnya karena begitu hebatnya loading dengan seloding-loadingnya. Ada Bu yang masih belum paham, ada ganjalan yang ingin ditanyakan atau perlu diulang? Kalau tadi sedang dimasukkan ya Ustaz? Lalu sedang atau akan dimasukkan ya yang nomor 12. Afwan, kalau yang Ustaz, yang itu yang artinya apa ya? Yang nomor? Yang poin ketiga, latihan ketiga. Yang dakholah, yang ketiganya dahlan. Iya, dahlan. Kita sesuai rumus dulu aja ya, dahlan. Walaupun nanti kalau kita buka kamus, bukan dahlan tapi dukhulan, nggak apa-apa. Kita sesuai rumus dulu aja ya. Sesuai rumus aja dulu. Nanti ada catatannya.
untuk khusus masdar ada catat. Tapi nggak apa-apa, kita sesuaikan rumus dulu. Dakhlan artinya masukan atau pemasukan artinya. Karena dia berubah menjadi kata benda. Kalau fa'ala bekerja, fa'lan jadi pekerjaan. Kalau dakhala masuk, dakhlan jadi pemasukan atau masukan. Pak Ustadz, jadi ini harus tahu artinya ya Pak Ustadz ya? Arti pertama saja, kata pertama awalnya. Nanti berikutnya kan tinggal sesuai rumus ya. Arti pertama ada arti dasarnya. Ya. Jadi dari satu arti kita bisa menurunkan jadi berapa ini? Jadi 12 ya. 12 kata yang artinya berbeda. Nanti setelah itu kita akan belajar tasrif cabang. Ini kan tasrif induk, tasrif pokok. Tasrif cabang, nanti fa'ala nomor 1 itu punya teman-teman ada 14 tasrif turunannya. Yang yaf'ulu nomor 2 juga punya 14 tasrif turunannya. Fa'lan ini punya 3 tasrif turunannya. Fa'ilun punya 6. Ya, ini masing-masing punya turunan. Tapi tinggal seperti ini, Bu. Tinggal lihat rumusnya, kita masukkan ke rumus, artinya sudah berubah sesuai dengan rumusnya ya. Jadi gampang. Ilmu sorof itu di sini aja. Jadi merubah kata, menyesuaikan rumusnya apa nih? Lihat dulu rumusnya. Nggak boleh, ini ujian. Jangan ujian, ya, misalnya. Bukannya lihat dulu, belum hafal. Nggak harus hafal, karena memang ini nggak ada ujiannya ya, Bu. Ya. Nggak ada ujiannya, jangan takut ya, Bu. Ya. Karena kadang dengar kata ujian takut ya. Ini nggak ada ujian. Iya. Ustaz, nanya Ustaz. Tadi Ya, Pak Fa'lan isim masdar. Yang artinya? Fa'lan itu artinya pekerjaan. Kalau fa'ala bekerja, fa'lan artinya pekerjaan. Jadi artinya ini apa pekerjaan? Fa'lan, pekerjaan. Ya, artinya pekerjaan. Yang lain ada, Bu? Sebelum kita tutup. Ya, yang belum paham masih ada ganjalan, dipersilakan ya. Ini kalau masih rumus memang masih bisa. Ya, tidak rumus kayaknya tidak bisa karena panjang sekali. Bagaimana caranya ya? Yang nggak bisa yang mana, Bu? Kalau misalnya kita masih lihat rumus seperti ini, ketika sudah tidak lihat buku, mungkin agak bingung. Enggak akan bingung, Bu. Kenapa? Nanti tiap halaman itu ngulang lagi. Jadi nggak lihat pun akhirnya hafal sendiri nanti ya, Bu. Jangan khawatir ya. Oh, gitu ya. Nanti halaman berikutnya ngulang lagi, nambah materi, tapi ngulang dari bahasan yang pertama. Kenapa? Akan terbawa terus ini. Nggak akan dipisahkan dari bahasan barunya ya. Karena ini pondasinya di sini. Akan diulang terus. Jadi tanpa menghafal pun, insya Allah nanti hafal sendiri. Dan saya juga melarang menghafal ya. Ibu-ibu jangan menghafal. Saya larang ini yang belajar dengan saya ini dari kelas ibu-ibu. Ada yang Pak pengen menghafal. Jangan, nggak boleh. Saya larang tuh langsung. Kalau misalnya Ibu punya waktu, masih ada waktu sisa, jangan menghafal ini, Bu. Lebih baik pijitin suami. Pahalanya lebih besar tuh pijitin suami. Saya katakan begitu ya ke ibu-ibu kemarin kelas lain yang bertanya. Tapi saya pengen menghafal banget ini. Sudah ngebut banget pengen menghafal. Ya, kalau sudah pengen menghafal seperti itu, memang waktunya sisa, tetap harus mijitin suami dan sambil mijitin menghafal boleh gitu ya. Kenapa ya pahalanya lebih banyak mijitin suami daripada menghafal Allah ya Fa'lan gitu ya, Bu ya. Jadi cari pahala yang lebih banyak ya. Kecuali kalau mau menghafal, nanti rekamannya aja diputer sambil mijitin suami, rekamannya dibunyikan tuh jadi menghafal sambil mijitin suami, pahalanya double ya banyak ya. Itu ya Bu ya, paham Bu yang saya maksud Bu? Iya Pak. Ampun Pak Ustadz, ini kalau nomor 7 ini ada ini buat ini ya, bisa buat latihan ya. Yang di bawah. Sebentar suaranya berbarengan dengan itu yang kecil tadi gimana Bu? Ya, untuk halaman nomor 7 itu kan ada tabel. Maksudnya kita itu bisa latihan gitu sendiri gitu ya Pak Ustadz.
Oh ya bisa, tinggal lihat liriknya halaman 6 ya. Udah Ya, ada rumusnya. Bisa, ya, betul. Ibu kalau udah paham halaman 6 ini, latihan 87 itu bisa sendiri tuh. Bisa sendiri. Coba aja ya kalau nggak percaya. Mari kita coba dan buktikan. Ustaz, emang udah ada bukunya. Saya pengen tuh. Pak Ustadz. Ibu belum ada buku? Belum. Ibu siapa ini? Bu Elia. Iya, saya belum. Saya juga Ya. belum punya bukunya Pak Ustadz. Oh, belum punya ya. Kalau belum punya buku, masuk kelas 12 saja ya, Bu ya, pakai buku saya. Ya, kemarin PDF itu baru saya mau print hari ini Pak Ustadz. Oh iya, jadi kalau yang nggak punya buku, masuknya kelas 12, saya kirim PDF-nya. Kenapa? Itu buku saya sendiri, jadi saya nggak melanggar hak penerbit orang ya, hak cipta orang. Kalau ini buku, punya buku Pak Ajengan Aceng Zakaria, saya kirim PDF-nya. PDF ini saya bikin sendiri untuk kepentingan sendiri, bukan untuk disebarluaskan. Ya, kalau untuk disebarluaskan nanti saya bersalah dengan beliau ya, melanggar hak cipta. Jadi saya dosa dan nggak boleh memangnya. Ini nggak boleh disebarluaskan di copy. Ya, beli aja karena murah juga ya kalau mau yang Alkapi. Tapi kalau ibu kesusahan, ya silakan masuk di kelas 12. Nah, buku panduannya, buku sorop yang saya tulis sendiri, PDF-nya saya bagi-bagi gratis, nggak ini ya, nggak bayar silakan. Ya, kenapa? Saya nggak terikat dengan hak cipta orang lain, ya, buku saya sendiri, jadi nggak masalah. Ustadz, Ya mau nanya. begitu ya. Pak Ustadz, satu kali aja Pak Ustadz. Ini kadang-kadang kalau saya memasukkan tuh kadang-kadang masih bingung gimana ya Pak Ustadz caranya Pak Ustadz ya. Iya baik, kita lihat ya. Ya baik. Rokiba, isim fa'il. Kita lihat yang rokiba dulu ya Bu ya, rokiba. Lihat halaman 6, rokiba. Untuk isim fa'il nomor berapa? Nomor 4. yang mana ya? Halaman 6-nya, isim fa'ilnya, fa'ilun. Isim fa'ilnya nomor 4 ya. Lihat halaman 6. Oh, baik ini ya. Ya nggak punya buku repot ya ini ya. Ini isim fa'il. Jadi ada sisipan waw alif di depan setelah huruf pertama. Dari fa'ala menjadi fa'ilun. Baik, balik lagi. Ini isim fa'il. Berarti rokiba menjadi ro tambah alif, sisip alif, ibun. Begitu Bu caranya. Isim fa'il lirik halaman 6. Oh, tambahnya alif ya. Setelah huruf pertama. Berarti kalau rokiba menjadi rokibun. Rokiba artinya mengendarai. Kalau rokibun pengendara, ya isim fa'ilnya, orangnya. Contohnya begitu, gampang. Ada yang ini Bu, ada yang kesusahan? Enggak ada ya, enggak ada. Ya gini ya. Ibu mau nggak ditambah jadwalnya? Nanti asisten saya bikin jadwal untuk bahas soal sama murojaah. Boleh Pak Ustadz. Mau? Ya. Nanti asisten saya, insya Allah ya, nanti saya sampaikan dulu bisanya hari apa, nanti bisa berembuk dengan ibu-ibu ya. Tapi harus ini ya, baru serius ya Bu ya. Harus serius maksudnya apa? Sudah diberikan tambahan waktu, ibu-ibunya malah nggak serius nih. Waktunya belajar malah mengerjakan yang lain misalnya. Ini rada kurang ini ya, kurang menghargai dengan jadwal yang disepakati misalnya ya. Tapi ya nggak gitu-gitu amat ya. Kalau ada kepentingan yang memang penting sekali ya silahkan nggak apa-apa. Nanti simak rekamannya kalau ada rekaman. Tapi kalau ada yang bisa ditinggal misalnya ini nggak penting-penting amat, lebih baik belajar. Nah itu ya itu artinya menghargai jadwal yang sudah disepakati ya. Nanti jangan sampai ketika jadwal murojaah dengan yang bantu saya mengajar, yang bantu untuk murojaah menyelesaikan soal-soal, ibu pada nggak hadir. Ya, walaupun sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Bagi seorang guru, walaupun muridnya nggak hadir atau yang hadir sedikit, pahalanya tidak berkurang bagi guru itu. Karena Allah tidak melihat pahala seorang guru itu dari banyaknya yang hadir, tapi dari kesungguhannya, keikhlasannya, kesabarannya. Bahkan ketika dia menunggu di kelas 1 jam ini nggak ada yang hadir,
Pahala seorang guru itu tidak berkurang. Karena Allah melihat dari kesabaran, keikhlasan, kesungguhan dalam mengajar. Walaupun muridnya nggak ada, tapi pahalanya nggak berkurang. Yang rugi siapa? Yang rugi yang nggak hadir gitu ya. Yang sudah punya jadwal disepakati, kenapa diabaikan? Yang rugi kan yang mengabaikan. Ya begitu ya Bu ya. Ya, Ustaz. Ya baik ya. Baik, ini waktunya sudah selesai, tapi jangan keluar dulu ya. Saya step dulu yang hadir hari ini sebagai alat bukti. Alat bukti, ya isim alat nih. Kita lagi bicara isim alat nih. Alat buktinya apa? Ini screenshot kehadiran nih. Ya, mohon maaf ya. Ya, baik, sudah Bu, sudah di screenshot. Terima kasih. Mohon maaf. Kita atur alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Istilah